jelaskan ya. Sekarang Bapak akan memberikan materi selanjutnya terkait prokrastinasi ya. Tapi sebelum Bapak jelaskan, ya alangkah baiknya kita sama-sama memulai layanan bimbingan praktikal ini dengan sama-sama membacakan doa dan dipanjatkan dalam hati saja ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, untuk kehadiran ya silakan diisi terlebih dahulu ya. Nah, ini daftar hadirnya. Ya, sambil berjalan untuk kehadiran. Baik, tujuan dari materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini yaitu kalian sebagai peserta didik ini dapat memahami tentang prokrastinasi, dapat mengidentifikasi sebagian dan sebab dan akibat perilaku prokrastinasi serta dapat menemukan cara untuk mengatasi prokrastinasi sebagai tugas belajar yang baik. Nah, jadi nanti akan jelaskan apa sih itu prokrastinasi ya. Selanjutnya nanti akan ada Bapak penjelasan juga sebab-sebabnya kenapa ya. Lalu nanti bagaimana cara kalian mengatasi prokrastinasi ini. Dan selanjutnya sebelum materi yang ingin Bapak sampaikan, kita akan ada breaking dulu ya. Ini untuk melihat ya sampai sejauh mana nih konsentrasi kalian ya. Nah, yang begini biasanya ini pada ngantuk ya. Jadi Bapak perlu ada sedikit penyegaran lebih dahulu ya. Nah, baik. Ini ada gambar ya. Nah, kira-kira apa sih ya makna dari gambar di bawah tersebut? Itu ada gambar orang yang pegang sapu di belakangnya. Kira-kira apa sih? Ada yang bisa jawab silakan. Ya, satu orang aja. Ya. Ayo, laki-laki perempuan silakan. Ya, kenapa? Silakan. Jangan percaya apa yang kayak kita cuma lihat luarnya doang gitu Pak. Oke, bagus ya. Jadi jangan melihat seseorang itu dari penampilannya saja ya. Nah, apakah benar ini jawabannya ya? Nah, oke, jadi harus selalu bersyukur. Nah, carilah sesuatu yang membahagiakan Anda daripada Anda harus mengeluh dengan kekurangan yang Anda miliki sehingga dapat mengganggu belajarnya Anda. Jadi itu kan seorang yang memiliki kekurangan ya, nggak punya rambut kan ya. Jadi seolah-olah dia memang pengen menciptakan dirinya ya memang punya rambut dengan cara berbagai cara ya, seperti tadi dengan pakai sapu gitu ya, seolah-olah di depan cermin dia punya rambut padahal kenyataannya kan botak gitu ya. Jadi kita syukuri apa yang sebenarnya ada dalam diri kita gitu. Nah, ini yang bisa menunjukkan potensi nantinya diri kita. Jangan kita terlalu terbawa arus ya, ikut-ikutan terhadap apa misalnya FOMO lah gitu ya, yang sedang marak viral gitu. Tapi jadilah diri sendiri ya. Oke, selanjutnya ada lagi nih ya. Nah, menurut Anda apa makna gambar di bawah ini? Silakan. Gantianlah yang perempuan sekarang nih. Oke, ada yang bisa jawab? Ada seorang apa itu ya? Ayo, satu orang saja. Ya, silakan cepat. Apa Pak? Nah, jangan takut salah ya. Ya, silakan cepat. Ya, sudah berusaha. Ya, oke, baik. Nah, jadi di sini meskipun Anda banyak memiliki sumber daya ya, misalkan seperti buku atau pikiran, teman belajar dan lain-lain. Nah, jika Anda tidak tahu bagaimana cara menggunakannya, semua itu tidak akan pernah berguna ya. Jadi tanda-tanda itu buat apa kan ya? Kalau memang menuntut saya seperti itu, kalau bisa digunakan, baik begitu pun ilmu pengetahuan, koneksi dengan teman gitu ya. Kalau kalian tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, tidak buat apa semua itu gitu kan ya. Tidak ada artinya
kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan baik, dan kita pun harus bisa bermanfaat tentunya ya untuk orang lain. Baik, kita masuk kepada materi. Nah, apa sih prokrastinasi itu? Jadi di sini ya, prokrastinasi itu adalah sebuah kegiatan yang menunda dengan sengaja ya, kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan. Di sini biasa siapa nih ya yang masih memiliki kebiasaan menunda, karena hasil asesmen yang kemarin waktu pertemuan sebelumnya itu Bapak minta ke kalian ya melalui Google Form, ternyata hasilnya banyak yang memilih saya masih terbiasa menunda-nunda. Nah, katanya inilah makanya materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi di sini kita perlu ya apa sih yang menjadi sebabnya dan bagaimana nantinya agar kebiasaan buruk ini tidak terulang lagi ya. Nah, di sini penyebab dalam prokrastinasi ya, yaitu ada yang pertama kecemasan, kurangnya penghargaan diri, kedua ya rendahnya toleransi terhadap ketidakyakinan. Nah, biasanya kalian otomatis ya kalau memiliki kecemasan yang tinggi, nanti khawatir ya takut begini takut begitu nantinya, atau kurangnya merasa dihargai oleh orang lain ya, sehingga kita aja orang lain aja nggak menghargai kita aja pasti malas ya untuk bisa berusaha untuk maksimal ya menunjukkan kemampuan diri kita biasanya. Dan rendahnya toleransi terhadap ketidakyakinan. Nah, ini kitanya aja nggak percaya diri, nggak bisa memahami seorang gitu kan, kita sensitif untuk berkembang dan tidak punya gairah untuk menunjukkan ya potensi diri kita, sehingga itulah yang terjadi bahwa ada rasa sifat yang terlalu menggampang-gampangkan urusan gitu ya. Nah, ada lagi di sini pencarian kesenangan, kita merasa selalu tidak puas ya. Nah, ininya hal-hal yang kita senangi aja kan, kalau giliran belajar aja gitu ya, malasan nanti lagi besok lagi. Nah, ada lagi disorganisasi waktu. Nah, ini kita tidak pandai dalam manajemen waktu biasanya. Nah, itu kan menyepelekan hal-hal yang memang sekiranya jadi tanggung jawab kita, akhirnya kita sendiri ya terjebak oleh waktu yang terus-menerus. Akhirnya kita lupa akan hal yang tanggung jawab yang sebenarnya harus kita kerjakan. Dan disorganisasi lingkungan. Bagaimana lingkungan teman kalian di kelas ini? Kalau teman-temannya semua ya punya kebiasaan sifat buruk seperti itu semua, ya pasti kalian terbawa ya. Kalau kaliannya merasa ada yang rajin, ya pasti insya Allah nanti juga terbawa rajin biasanya ya. Nah, ini jadi harus jadi motivasi untuk teman yang rajin ini juga jadi motivator ya untuk teman-temannya yang masih melalaikan tugas-tugasnya. Lalu ada lagi tentangnya pendekatan terhadap tugas. Kemudian sudah merasa berat terhadap tugas-tugas, aja udahlah nanti aja gimana aja. Pada akhirnya kerjain. Lalu kekerasan terhadap orang lain, dimana di sini adapun ya kalian berkonflik dengan teman seperti itu ya, jadinya membuat kalian sendiri menjadi obah-obahan ya untuk jangankan mengerjakan tugas sekolah ya, untuk mau berangkat sekolahnya aja biasanya nanti udah malas gitu, karena biasanya ada tekanan dari orang lain atau ada ancaman ya dari teman kalian. Lalu ada stres dan kelelahan. Nah, dengan kita belajar dari pagi sampai sore tentunya pasti lelah ya, capek. Tapi jangan jadikan alasan bahwa itu membuat kalian jadi patah semangat ya, tidak lagi percaya diri terhadap apa yang harus jadi tanggung jawab kalian. Sehingga itulah yang terjadi, prokrastinasi itu muncul karena memang hal-hal tersebut penyebabnya. Dan akibatnya apa? Menjadi tidak tenang, dihantui perasaan bersalah, hingga stres ya kalian itu ya. Adapun beberapa contoh kasus yang pernah Bapak tangani juga. Nah, ini jadi pelajaran ya, kalau memang ternyata sudah tidak punya rasa ini, segera ya untuk kalian harus mampu untuk belajar ya, berbicara kepada orang lain, dan nantinya bisa ditemukan sebuah solusinya ya gitu. Oke, baik.
Nah, melakukan kebiasaan menunda ini ya kita ucapkan bye-bye ya gitu terhadap prokrastinasi ya. Jadi tidak lagi kalian dihantui oleh rasa-rasa yang harus menunda-nunda seperti itu ya. Lalu ada di sini terakhir cara mengatasi prokrastinasi. Bagaimana ya? Intinya yang pertama ini harus apapun kalian tugas yang menjadi tanggung jawab itu segeralah mulai ya. Jangan sampai ya udah nanti aja gitu. Tapi apalagi kalian bagus punya terjadwal gitu. Pelajaran besok matematika misalkan. Nah kalian harus udah tahu nih ada tugas matematika dari gurunya disiapkan bukunya gitu kan. Punya reminder gitu kan ditempel di tembok dinding kamar kalian supaya terlihat ya bahwa itu adalah tugas yang memang belum kalian kerjakan. Dan setelah dikerjakan kalian tandai sudah selesai. Lalu melakukan pekerjaan kita secara perlahan, jangan ngoyo juga ya. Kalau emang ternyata tugasnya waduh harus besok nih dikumpulkan ya jangan itu. Jadi kalau misalkan masih seminggu lagi kalian ya udah hari pertama apa dulu nih bisa dikerjakan yang udah dulu soal-soalnya. Lalu terus ya sampai kira-kira 2 hari 3 hari nggak apa-apa gitu. Yang penting ada progres dalam pencurian. Jangan sampai SKS. Apa itu SKS? Sistem rumput semalam ya. Kerjain tugas apalagi belum sampai dikerjain waduh pagi-pagi ini kita harus kerjain ya. Dan yang lain mengurangi distraksi di sekitar. Nah, ataupun misalkan kayak pengaruh dari teman, ngapain sih dikerjain? Gunjingan main aja tuh apa gitu. Nah, ini yang jadi penyebab pada akhirnya kalian menunda-nunda semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kalian, apalagi itu menjadi tanggung jawab yang harus ya baik. Untuk contoh kasusnya, jadi Bapak teman sebelumnya sudah meminta Anda untuk kalian menerangkan sebuah cerita ya terkait prokrastinasi ini. Baik, kalau begitu bisa kita mulai sekarang. Silakan sudah yang ditunjuk pertemuan sebelumnya untuk menerangkan cerita yang sudah Bapak siapkan. Ya, silakan. Dikisahkan pada suatu hari di SMA Merdeka, para siswa kelas 11 dan belajar pelajaran sosiologi. Baik anak-anak, Bapak ada tugas untuk kalian. Kalian tolong amati fenomena sosial di sekitaran kalian, lalu buat laporannya ya. Untuk deadline-nya itu minggu depan ya. Siapa? Apa? Gimana bisa? Waduh. Ya elah. Masa kalian gitu aja udah ngeluh? Seminggu berapa hari ya? Kira-kira. Hari pertama. Waduh, tugas ya. Dia aja lah, masih ada seminggu ini. Main game aja. Hari kedua. Oke lah, saya akan kerjakan tugas hari ini sampai beres. Ayo, lagi ngapain? Kaget sumpah. Lagi ngerjain tugas lah. Emang mau ngapain? Main PS yuk. Di sana tuh di tempat yang kita biasa ada game baru loh. Oh iya. Ayo. Apa game itu nih? Bola kah? Main Bola sultan dong. kah? Bola yang Bola biasa. bener ah, asik kalau bola. Ayo, Kemana sih? Oh iya. Iya, ada tabung. Akhirnya mereka pergi ke tempat rental PS Bang Jack. Oper. Aduh bahaya ah. Sial. Ah. Jago kan gua biasa. Iya. Beda master bro. Jago. Hari ketiga. Oke lah, saya mau kerja tugas hari ini. Dor. Siapa? Saya full. Hari ini Indonesia main lawan Malaysia. Kita nonton GBK yuk. Tapi kan ada tugas, lu udah ngerjain belum? Tugas mantar aja. Kita nonton dulu. Ntar kalau nggak beres gimana? Aman. Yuk. Ya bismillah la quwwata illa billah. Ayo guys, kita nonton. Yuk. Gaslah mereka pergi ke GBK. Sampainya di GBK, Indonesia.
Hari keempat. Kukuruyuk, suara ayam di pagi hari. Tapi Anton masih juga belum mengerjakan tugasnya. Hari kelima. Duh, tinggal 2 hari lagi ya. Ya sekarang aja deh. Semoga keburu udah ini mah. Apalagi sih? Hah? Kita pergi yuk. Kemarin ke GBK. Ya. Kita ngajak pepet. Ya. Aku mau kerja tugas. Sekarang kita pergi mancing, mau nggak? Iya, ini ada yang kurang nih. Masa udah ke GBK kita nggak mancing? Ntar kalau nggak dapat ikan gimana? Rugi dong, Sama. buang waktu. Enggak, Apa pasti dapat. Kan kita udah ini. Yuk. Yuk, buruan. Udah, ya. Gas. Gas. Nah, gaslah mereka pergi ke tempat pemancingan Mang Ohim. Dapat nih. Mancing mania. Mantap. Ya. Ada ikan ya. Udah nggak apa-apa. Ntar kita lanjut lagi nih. Ini umpan lagi nih. Nah, ini. Hari ke-6. Iya, tugas ya belum dikerjain. Waduh, kemarin gara-gara main sama si Joni sama si siapa sih namanya? Saiful kah? Aduh. Mana ya? Masih SKS saya ini mah. Adalah pokoknya saya kerjain sebisa saya mungkin. La haula wala quwata illa billah dah. Hari ke-7. Tuh, udah salah yang ngerjainnya. Udah ketujuh ya. Pak itu, siapa sih namanya? Pak itu pasti datang lagi nih. Dia ngerjain lagi gimana ya? Suasana di kelas. Baik anak-anak, bagaimana tugasnya sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Bisa mereka di sudah beres kok. Aduh, gimana ya? Pak, saya belum beres gimana nih Pak? Kasih saya seminggu lagi lah. Kalau boleh setahun lagi Pak. Ubahlah selagi mampu berubah. Menunda-nunda pekerjaan adalah satu kebiasaan bangsa kita yang perlu ditinggalkan. Ke pasar beli ikan sama Bu Asih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, demikian ya video bermain peran yang telah diperankan oleh teman-teman kalian ini. Nah, jadi Bapak pengen tahu juga ya terkait pengalaman apa saja kah yang pernah mereka alami juga nih ya. Jadi Bapak mau tanya dulu nih kepada yang pemeran Anton dulu. Nah, apa sih pengalaman terkait prokrastinasi yang pernah Anton alami? Ada. Biasanya tuh kalau itu sih saya biasanya suka melakukan memang biasanya lebih ke pelajaran sendiri. Lalu pemeran Doni bagaimana? Kalau saya juga pernah terlambat kunjungan tugas, Pak. Karena ini karena ada yang berat atau belum gitu, Pak. Oh ya, lalu untuk pemeran saya sendiri bagaimana pengalaman? Kalau saya lebih suka tidak kita saya pada berada tugas ya nonton main. Oh ya, jadi itu jadi pelajaran ya untuk kita semua bahwa hal-hal yang menunda itu adalah kebiasaan yang buruk ya, tidak untuk itu. Ya kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, baik. Ya. Sebelum Bapak tutup pertemuan bimbingan pada kesempatan kali ini, nah, jadi terakhir Bapak akan merefleksikan ya kegiatan bimbingan pada kesempatan kali ini. Nah, ini ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Nah, nanti akan diisikan ya pada form yang telah Bapak siapkan yang dikirimkan melalui via grup kelas kalian ya. Nah, yang pertama di sini bagaimana selama kamu diberi
tugas oleh guru. Nah, apakah selalu menunda-nunda untuk diselesaikan atau tidak nih? Nah, berikan nanti alasannya, rasionalnya ya, uraikan. Lalu apakah kamu termasuk siswa yang sering melakukan penundaan tugas? Nah, jika iya atau tidak, berikan juga alasannya pada platform Google Form yang telah nanti Bapak sediakan punya ya. Nah, lalu nanti di lembar kerja peserta didik juga ya, nanti akan ada aksi ya untuk kalian. Silakan nanti buatkan video testimoni ya, apabila nanti kalian setelah melakukan perubahan ya, kalian misalkan sudah tidak lagi menunda-nunda pekerjaan tugas ya, nanti kalian buatkan video singkat saja, tidak usah panjang lebar ya, apa saja yang sudah kalian lakukan ya untuk menghilangkan kebiasaan menunda-nunda ini gitu ya. Apakah kalian sudah terjadwal membuat jadwal yang rapi terkait pelajaran yang memang tugas-tugasnya yang harus dikerjakan apa gitu ya. Nah, jangan sampai ini jadi kebiasaan buruk lagi ya, semakin kalian melakukan jadi kebiasaan buruk ya yang tertanam dalam diri kalian ya. Dan terakhir, sebelum Bapak tutup, ini ada sebuah kata motivasi ya untuk kalian. Jangan beri kesempatan pada diri sendiri untuk menunda-nunda sesuatu yang harus dilakukan. Nah, pastikan untuk segera bertindak mirip yang telah kamu putuskan. Action is power. Lalu jangan menunda apa yang harus kamu kerjakan. Ketika ini penundaan hanya menciptakan dirimu tertinggal. Dan menunda melaksanakan sesuatu yang baik, yakni memperpanjang kehidupan yang gelisah dan penuh keluhan. Ya, baik itu saja yang dapat Bapak sampaikan, karena waktu juga kita sudah habis dan tepat alhamdulillah 1 jam pelajaran sudah Bapak sampaikan ya materi bimbingan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari Bapak. Kita akhiri dengan sama-sama bacakan alhamdulillah. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.